Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena agak sedikit terlambat ya, karena tadi di jalan lumayan macet. Langsung aja saya buka rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita kumpul untuk membahas masa depan dari Roadmap. Kita punya visi besar untuk revolusi cara orang minum kopi. Tapi kita juga harus realistis dengan data yang ada di lapangan. Untuk Pak Dava, saya berterima kasih karena sudah hadir mewakili pihak investor. Target kita hari ini adalah evaluasi data riset konsumen, membahas operasional, dan ambil keputusan final untuk launching produk. Mari kita mulai dari Ibu Dita dan Bapak Syafiq. Silakan untuk memaparkan hasil risetnya. Ibu, silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Langsung saja saya bacakan dari data riset 20 responden yang kami kumpulkan sebelumnya. Mayoritas itu dari mereka, terutama Gen Z dan milenial itu sangat peduli lingkungan dan tertarik dengan ide edible cup kita ini. Mungkin bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Dita. Betul, secara riset sudah menambah soal ini. Tapi terdapat 2 poin utama yang mungkin dan harusnya akan menjadi keharusan untuk kita. Pertama, dengan banyaknya responden perempuan, khususnya di umur 16 sampai 22 tahun, mereka itu menakutkan bahwasanya cupnya bocor atau ruges. Dan yang kedua, ini yang mengikuti. Ada feedback dari responden laki-laki yang berusia 35 tahun. Beliau itu bilang kalau kombinasi kopi pahit dengan putih sampai manis itu aneh katanya. Mereka lebih suka menikmati kopi bersama gorengan atau makanan yang gurih, bukan makanan yang manis-manis. Tunggu, izin terus sebentar. Kalau produk utama kita rasanya cocok dengan lidah konsumen, lalu gimana kita berjualan? Saya nggak mau makan uang untuk produk yang cuma dibeli sekali untuk story Instagram, terus tidak dibilangin kemana rasanya enak. Baiklah, sebenarnya saya setuju dengan Pak Dapa. Apalagi dari segi pricing, persepsi harga yang mereka harapkan di mayoritas itu pada apa Rp12.000 sampai dengan Rp25.000. Kalau kita tetap pakai dengan premium full mentega, HPP kita itu terlalu tinggi. Benar sekali, Bu. Harga bahan dan kopi terigu lagi naik. Kalau kita paksakan dengan harga jual Rp20.000, bahan baku kita sekarang tidak akan masuk ke budget. Oke. Berarti masalah kita ini ada di ketahanan cup yang takut bocor ya? Ya benar Pak. Rasa yang terlalu manis dan biaya produksinya yang tinggi. Di sisi lain, kita punya kompetitor yang masih pakai gelas plastik, harganya juga murah, lokasinya juga strategis, dan konsumen mereka loyal. Bapak Syafiq, bagaimana strateginya? Baik Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ada beberapa yang tentang kompetitor kita, seperti kompetitor yang masih memakai gelas plastik, terus harganya yang masih murah, lokasi yang strategis, dan konsumen mereka yang loyal. Kalau kita mau bandingin head to head Pak dengan produk yang kita jual, apalagi dengan segi harga, kita tak akan kalah banget kalau mereka menang di efisiensi. Maka dari itu ya mungkin kita harus main di bagian value ramah lingkungan dan inovasi Pak. Tapi yaitu untuk mendefinisikan ramah lingkungan dan inovasi, produk kita juga harus fungsional terlebih dahulu. Nah, terkait hal tersebut, tim R&D itu udah brainstorming dan bikin prototipe baru. Pak, Bu, gimana kalau kita rombak bahan utamanya? Kita nggak lagi pakai cookies manis lagi, gimana Pak? Sebentar. Perompak bahan utamanya tidak pakai cookies manis, terus pakai apa Bu? Tanya lihat. Kita pakai ampas kopi, Pak. Ampas kopi, serius Bu Dita? Iya Bu, ampas kopi yang dikeringkan, dipres dengan teknologi biobreeder seperti gelatin nabati atau pati singkong. Ini merupakan solusi yang bisa menyelesaikan masalah kita. Yang pertama itu rasanya netral, cenderung worthy, nggak nabrak rasa kopi. Yang kedua itu teksturnya lebih padat, jadi masalah takut yang dikeluhkan para responden itu insya Allah bisa kita atasi. Terus buat biayanya gimana Bu Dita? Untuk biaya jauh lebih murah dari
tepung dan butter ini pada dasarnya bahannya limbah, Bu. Wah, ini sih game changer ya. Kalau pakai ampas kopi, saya tidak perlu cari supplier bahan baku mahal. Kita bisa ambil dari kedai kopi lain yang buang ampasnya setiap hari. Bentar. Ini maksudnya kita kerjasama dengan kompetitor atau coffee shop lokal untuk ambil limbah mereka? Tepat sekali, Bu. Kita bantu mereka waste management. Sebagian besar pasti seneng dong limbah yang kita angkut. Menarik. HPP turun drastis, margin laba kita bisa naik. Kalau gitu ya, coba hitung cepat. Kalau kita jual di harga 20.000 sesuai kemauan konsumen, itu masuk tidak? Teman saya konsumen. Jadi setelah penghitungan saya, kalau bahan utamanya itu limbah ampas kopi, maka HPP kita per kapita bisa ditekan sampai di bawah Rp4.000, Pak. Jadi harga jualnya itu ada di angka Rp20.000 dengan margin kotornya itu 80%, Pak. Jadi sangat masuk akal dan sistem keuangan kita tuh bakal jadi lebih sehat. Tunggu dulu, Bu. Jangan terlalu buru-buru. Kalau misalnya kita ambil ampas dari coffee shop lain, legalitas itu harus jelas. Kita butuh MOU yang ketat. Ini urusannya sama food grade dan higienitas. Bagus tuh Ibu. Apa poin yang harus ada di MOU itu? Nah, begini Pak, di MOU pembuatan kita ini harus memastikan bahwa coffee shop kita itu menyimpan ampas kopinya di wadah steril maksimal 12 jam sebelum kita angkut. Gak bisa asal ambil dari ampas langsung penggunaan pelanggan. Hak dan kewajiban soal kualitas limbah harus rigid. Siap, Bu Er. Nanti saya dan tim purchasing yang akan filter coffee shop mana saja yang SOP kebersihannya masuk dengan standar kita. Baru kita kasih ke Bu Er ya untuk diurus MOU-nya. Oke, saya suka arahnya. Biaya tekan, margin tinggi, tapi gimana dengan pembagian hasil? Mengingat ini pivot produk dan butuh mesin press untuk ampas kopinya. Saya bersedia injek dana tambahan, tapi porsi pembagian keuntungan saya bisa disesuaikan atau ditingkatkan. Baik Pak, sesuai kesepakatan awal kita, bahwasannya pembagian keuntungan kita proporsional terhadap cash flow. Jadi, kalau Bapak injek untuk mesin press biobinder seharga Rp150 juta, maka bisa kita sesuaikan share Bapak sebesar 5%. Asalkan ROI kita bisa dicapai dalam 14 bulan. Oke, ya. Tolong segera dibuat laporannya. Oke. Baik Pak. Berarti modal dan bahan baku sudah aman ya? Sekarang kita ke pemasaran. Lagi-lagi Bapak Syafiq, Ya, Pak. saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara kita mengedukasi hal ini? Karena kita ini pivot dari cup cookies ke cup ampas kopi. Apakah konsumen bersedia untuk berani memakan cup dari ampas kopi? Silakan. Nah, mungkin kalau Bapak bisa seperti itu, kita harus main di bagian marketing, Pak. Marketing kita coba kita geser sedikit. Kita tuh bukan cuma sekedar lagi cup yang bisa dimakan untuk seminar, Pak, tapi lebih ke arah zero waste, Pak. Kalau konsumen mau gigit cup ya udah jelas dan mereka udah tahu kalau ini udah aman karena udah food grade. Tapi mungkin untuk value utamanya adalah cup ini bisa dikomposkan dalam hitungan minggu, Pak. Beda dengan kompetitor plastik kita, mungkin yang membutuhkan waktu puluhan atau mungkin ratusan tahun, Pak, untuk dikomposkan. Saya punya ide. Ini aja gimana? Kalau dari data kan kita bilang kalau konsumen kita itu sangat peduli lingkungan. Jadi kita jangan cuma pakai iklan biasa. Nanti kita bisa gandeng influencer atau duta lingkungan. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Jura tadi, Pak, barusan benar banget, Pak. Untuk bagian marketing kita coba juga bisa untuk bagian influencer dan duta lingkungan. Kalau untuk itu ada yang bisa dituju nggak? Kalau dari saya kita bisa reach out ke komunitas Zero Waste Indonesia seperti yang dikatakan Bapak Syafir tadi, atau influencer seperti Jeremy Owen. Kita bisa bikin campaign nanti dengan hashtag ngopi nggak nyampah. Mereka bakal suka banget tuh karena produk kita ini kan benar-benar circular ekonomi. Jadi dari kopi kembali lagi ke kopi gitu. Maaf, izin semuanya, saya mau kasih input dari sisi operasional di lapangan. Ide ini brilian, tapi SDM kita, terutama para barista, harus siap karena mereka garda terdepan. Maksudnya bagaimana itu? Begini Pak, kalau ada pelangganannya, Mas, ini cupnya aman nggak sih? Kok dari
harus bikin modul pelatihan SDM secepatnya. Mereka harus di training product knowledge yang kuat, cara handling cup ini agar tidak pecah sebelum disajikan, dan cara storytelling ke pelanggan. Setuju Bu Email, sekalian ajarkan cara penyimpanan stok cupnya. Karena ini kan bahan organik yang pengawet, pasti rentan lembab. Betul, nanti saya akan bantu Ibu Email untuk buat SOP penyimpanannya. Kita butuh wadah kedap udara di bar area kita nanti. Untuk Ibu Email, tolong pastikan di pelatihan SDM ini ditekankan lagi soal disclaimer alergi pelanggan. Karena walau ampas kopi, kita ini tetap pakai pati atau binder nabati. Yang dari saya harus info ini ke pelanggan. Noted Ibu R, pelatihan akan saya jadwalkan minggu depan setelah prototype final dari Ibu Dita keluar. Izin tambahkan, ada satu lagi dari saya soal kompetitor plastik yang lokasinya strategis tadi. Gimana kita ngelawan mereka kalau harga kita sekarang udah bisa setara 15 sampai 20 ribu? Kita bisa saling itu bagian experience yang berapa. Kompetitor kita itu jualan minuman, tapi untuk kita juga jual lifestyle dan lainnya itu. Kita tidak menghilangkan bagian dari jualan minumannya itu. Setelah itu pelanggan kita akan membawa cup yang berserat kopi dan tentunya berbentuk dengan estetik ya Pak ya. Nah ini juga yang akan membuat mereka menjadi bagian dari penanaman bumi gitu sih Pak. Dan secara psikologis dengan harga yang sama, jadi kita akan memilih produk yang ngasih mereka moral superiority gitu sih Pak. Ya, saya setuju sama Pak Syafiq. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Syafiq. Apalagi data yang kita kumpulkan itu menunjukkan responden di usia belasan dan 20-an yang punya minus to pay di Rp20.000 sampai dengan Rp25.000 selama produknya inovatif dan praktis. Sebelumnya saya izin potong. Sebelumnya saya ingin apresiasi pada hari ini karena dinamika hari ini sangat solid hari ini. Bukan dulu untuk kalian semua. Semua departemen terlihat sangat berkomunikasinya sangat aktif. Saya suka. Oke, benar kata Pak Hazel tadi. Saya setelah mendengar jawaban rekan-rekan saya optimis. Pivot ke ampas kopi ini adalah keputusan bisnis yang sangat masuk akal. Saya tunggu termesin revisi dan pengajuan dana untuk mesinnya. Baik Pak Naka, ini sudah berbeda. Terima kasih. Baik, mari langsung saja kita simpulkan dan ambil keputusan resmi. Jadi kita resmi pivot dari cookies cup manis tetap berbahan dasar ampas kopi. Jadi saya minta tolong Ibu Dita, tolong untuk mempercepat finalisasi prototipe ini ya. Selanjutnya untuk Ibu Zahra dan Ibu M, saya minta tolong untuk disegerakan Magic Coffee Shop untuk jadi supplier ampas kopi dan siapkan draft MOU legalnya ya. Untuk Ibu Tia, tolong ya rapikan proyeksi keuangan dan revisi share Pak Dava. Terus selanjutnya untuk Pak Syafiq dan Ibu Zura, tolong segera eksekusi campaign hashtag yang tadi dibilang tadi, ngopi nggak nyampah ya, benar? Bareng Eko Influencer ya. Yang terakhir untuk Ibu Email, tolong siapkan modul pelatihan SDM untuk baristanya ya untuk minggu depan. Siapa? Saya ingatkan sekali lagi, kita ini tidak hanya membuat bisnis kopi saja, tapi kita ini sedang membuat movement. Saya berterima kasih atas ide dan kerja kerasnya. Saya juga ingin berterima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya sangat senang sekali mendengar ide dan melihat kerjasama kalian dan komunikasi yang aktif. Saya sekali lagi saya berterima kasih. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kalau gitu saya izin tutup saja rapat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan. Bapak Investor, terima kasih sudah melakukan
Sesi pamit dulu deh. Terima kasih.